Seorang wanita membawa pria asing ke rumah. Ternyata dia menelepon suami pengantar makanan. Membantu mereka mengantarkan payung kecil. Tanpa diduga, pemuda itu pulang ke rumah. Dia langsung melihat adegan memalukan mereka. Namun, sebelum pemuda itu sempat berbicara, pria itu menghina pemuda itu di depan wanita pengantar makanan itu. Segera cerai dengan Wan. Istrimu. Dia sudah tidur denganku berkali-kali. Pemuda yang marah memukul pria itu. Membuat pemuda itu tidak menyangka bahwa istrinya ternyata melindungi pria itu tanpa memikirkan apapun. Pemuda yang marah mengeluarkan payung kecil dan bertanya, "Apakah kamu sengaja memanggilku kembali untuk mengantarkan kondom untukmu dan dia? Sudah berselingkuh? Apakah perlu sampai sejauh ini?" Saat ini, wanita itu juga tidak berpura-pura lagi. Dia langsung mengajukan perceraian kepada pemuda itu. Bahkan untuk membuat pemuda itu benar-benar. Dia juga menghina pemuda itu. Dia segera dipromosikan menjadi direktur di perusahaan Fu. Sementara dia hanya seorang pengantar makanan di tingkat bawah. Sama sekali tidak pantas dengan identitasnya. Pemuda akhirnya menyadari obat yang dicintainya ternyata adalah wanita materialistis. Maka pemuda itu mengizinkan wanita itu untuk pergi. Yang tidak diduga oleh wanita itu, dia tidak hanya tidak dipromosikan, malah dipecat dan diusir dari perusahaan. Tidak tahu kapan telah menyinggung putri Presiden Fu. Dalam keadaan memalukan, dia mengumpulkan barang-barangnya di tengah hujan. Tanpa diduga, satu kakinya menginjak foto yang dia simpan dengan baik. Wanita itu mengangkat kepala dan terkejut menemukan bahwa Jiang Hao yang dia tinggalkan ternyata adalah Huang Xuan. Dia juga bosnya, Tuan Fu, mantan suaminya yang mengantar makanan. Jiu Shi Film tiba-tiba menjadi orang terkaya di Yuncheng dalam semalam. Hidup memang sangat dramatis. Xie Wan, apakah kamu sekarang menyesal telah menceraikan saya? Wanita itu sangat tidak mengerti saat itu. Mengapa Presiden Chuan harus menyembunyikan identitasnya dari dirinya? Mungkin karena takut terjebak oleh wanita materialistis sepertimu. Kata-kata Presiden Fu membuat wanita itu merasa sangat malu. Setelah itu, Fu Zong mengeluarkan data tentang pria liar. Pandangan yang menghina wanita juga tidak terlalu baik. Laki-laki saya juga tidak terlalu kaya. Wanita itu panik saat melihat data tersebut. Dia segera meminta belas kasihan Fu Zong untuk pria itu. Semuanya adalah kesalahan saya sendiri. Tidak ada hubungan apapun dengan pria itu. Namun, permohonan wanita itu justru membuat Fu Zong semakin. Kamu masih membela pria liar itu? Xie Wan, bukankah kamu ingin hidup dengan baik? Saya orang terkaya di Yuncheng. Saya bisa memiliki segala sesuatu yang tidak kamu miliki. Saat seperti ini, bukankah seharusnya kamu menangis terseduh-seduh dan berlutut, memohon pengampunan dariku, mengaku salah padaku, jika saya berlutut dan mengaku salah? Apakah kamu akan memaafkanku? Tentu saja tidak. Wanita kotor sepertimu. Melihatmu saja sudah membuatku merasa jijik. Setelah itu, Fu Zong dengan kejam menginjak foto-foto mereka saat saling mencintai. Itu juga merupakan keputusasaan Fu Zong terhadap wanita itu. Saat itu, Fu Zong tidak tahu. Semua ini adalah skenario yang ditulis dan disutradarai oleh seseorang. Hanya karena wanita itu didiagnosis dengan penyakit terminal. Wanita yang tidak lama lagi akan meninggal. Agar tidak membebani suaminya yang bekerja sebagai pengantar makanan, dia mencari seorang pria untuk membantunya berakting dalam drama pengkhianatan. Siapa sangka Fu Zong yang tidak tahu, terluka hati oleh wanita itu. Menganggap wanita itu hanya mencintai kekayaan. Penjelasan yang tidak banyak orang tahu. Wanita yang ingin menyerah pada pengobatan saat kembali ke rumah, ternyata menemukan bahwa ibunya telah menjual rumah untuk membiayai pengobatannya sendiri. Saat itu, pria itu juga menghubungi spesialis penyakit, agar wanita itu tidak menyerah demi ibunya. Jangan menyerah pada pengobatan. Maka wanita itu mengikuti pria itu ke rumah. Tidak pernah terpikir di depan pintu. Ternyata bertemu Fu Zong yang datang mengunjungi temannya. Pengurus rumah melihat kedatangan Fu Zong, langsung ingin mengusir wanita itu. Ketika wanita itu menarik pria itu untuk pergi, Fu Zong malah setuju wanita itu untuk masuk bersamanya. Saat itu wanita tidak sengaja menjatuhkan berkas medisnya ke tanah. Kebetulan diambil oleh Fu Zong di belakang. Untungnya wanita itu cepat merebut kembali berkas medis dari tangan Fu Zong, sehingga Fu Zong tidak menyadarinya. Wanita itu menderita kanker stadium akhir. Ketika dokter bertanya siapa yang sakit, wanita itu berbohong untuk menyembunyikan kebenaran dari Fu Zong. Dia pun berbohong kepada dokter. Nona ini adalah milikmu. Saya adalah tunangan Aci. Kami datang karena penyakit orang tua di rumah. Maafkan saya, Tuan Gong. Nona ini terlalu sopan. Menyelamatkan orang adalah tugas dokter. Apa masalahnya? Dokter Gong, wanita ini adalah mantan istri Fu Zong. Fu Zong kami menikah sebagai orang biasa dengan dia. Namun dia merasa tidak puas karena Fu Zong tidak kaya dan berselingkuh dengan pria muda ini. Dokter Gong, kamu adalah teman baik Fu Zong. Orang seperti ini, apakah kamu masih mau membantu mereka berobat? Tutup mulut. Ternyata, kalian adalah pasangan yang berselingkuh. Pasangan selingkuh. Kalian pergi saja. Saya tidak menyambut Anda di sini. Dokter Gong, bukankah kita sudah sepakat? Bagaimana bisa kamu ingkar janji? Aci, mari kita pergi. Wan, minggir. Keluarga ini sangat penting bagi saya. Saya mohon padamu. Kalian, bagaimana cara memohon?
Haruskah berlutut untuk memohon? Fu Yuanzhou, kamu merasa sakit hati. Jika meminta, harus menunjukkan sikap meminta. Bukankah begitu? Baik. Saya berlutut memohon kepada kalian. Aci, bangkitlah. Kamu minggir. Tuan Fu, saya mohon padamu. Asalkan kamu mau menyelamatkan keluargaku. Kamu bisa memanggilku untuk melakukan apa saja di masa depan. Bisakah kamu menyelamatkannya? Saya mohon padamu. Saya ingin pulang. Wan Wan. Wan Wan. Lalu kamu juga harus untuk dia. Apakah kamu memohon padaku? Xie Wan, perhatikan baik-baik. Kekasihmu hanya pantas berlutut di kakiku. Bicara padaku. Saya mohon padamu. Saya ingin pulang. Baik. Mari kita pulang. Ayo. Apakah kamu melihatnya? Pria kamu tidak mau memohon padaku. Dia hanya bisa menatap tanpa daya. Melihat keluargaku mati. Wanita Fu Yuanzhou. Suatu hari nanti kamu akan menyesal. Menyesal hari ini. Membunuh kekasihmu dengan tanganmu sendiri. Yuanzhou, kamu terlihat tidak baik-baik saja. Kenapa aku harus merasa buruk? Dia tidak mau memohon untuk pria yang dia cintai. Itu menunjukkan bahwa dia juga tidak begitu mencintainya. Dia hanya mencintai uang. Seluruh kota awan. Siapa yang bisa lebih kaya dariku? Kamu gila. Siapa yang bisa lebih kaya dariku? Telepon juga tidak diangkat. Bu, kamu pergi kemana? Ikuti aku. Baik, terima kasih. Bu, tidak boleh pergi. Wanita Fu Yuanzhou, biarkan aku pergi. Kamu sangat kekurangan uang, ya. Xie Wan, kamu memberitahuku. Apakah kamu punya alasan yang sulit? Kamu sudah tidak berhak mengurus urusanku lagi. Kita sudah bercerai. Meskipun kita bercerai, kamu tetap hanya bisa menjadi milikku. Wanita Fu Yuanzhou, apakah kamu gila? Bukankah kamu sudah melihatnya? Saya tidur dengan pria lain. Aku tidak pernah mencintaimu. Xie Wan, kamu pasti sangat berat hati melihat ibumu yang terlihat begitu menderita, kan? Maksudnya itu apa? Xie Wan, menikahlah denganku sekali lagi. Kali ini kamu menikah dengan bukan seorang pengantar makanan, tapi orang terkaya di Unceng. Segala sesuatu yang kamu inginkan akan aku penuhi untukmu. Peristiwa masa lalu, aku juga akan lupa. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu hanya mencintai uang. Aku hanya mencintaimu. Selama aku terus berusaha keras untuk menghasilkan uang, kamu akan selalu mencintai aku. Datanglah, Fu Yuanzhou. Apakah kamu sedang memohon cinta seorang wanita materialistis? Xie Wan, aku mohon padamu, cintai aku. Fu Yuanyou, selama 2 tahun aku menikah denganmu. Aku sudah bosan sejak lama. Ya, saya memang mencintai uang. Tapi aku tidak pernah mencintaimu. Apa yang kamu lakukan ini hanya akan membuatku semakin benci. Xie Wan, dalam hidupku, aku hanya memohon padamu sekali ini.
Kamu harus berpikir matang-matang. Laki-laki sepertiku yang kaya, sangat sulit ditemukan. Fu Yuanyo. Aku merasa mual setiap kali melihatmu. Seumur hidup ini. Ji Uing, aku tidak akan menikah lagi denganmu. Dengan menjijikan, bahkan uang pun tidak ingin aku terima. Wan Wan, Wan Wan. Bagaimana kabarnya?